Welcome to Ruang Bergerak Channel. Siswa, mungkin bahkan juga orang dewasa sih. Nanti kita lihat ya, kita diskusin bareng. Nah, kalau ikut sesi minggu lalu kita udah diskusi tentang ini ya, tentang Ya. kesepakatan kelas, gitu ya. Ya. Jadi tujuannya apa ini kesepakatan kelasnya? Tujuannya supaya selama mengikuti sesi ini, kita semua sama-sama nyaman gitu. Bapak dan Ibu saat mendengarkan bisa nyaman, saya juga saat sharing, saat berbagi juga bisa nyaman. Jadi mungkin Ibu Iko, Ya. kesepakatan kita minggu lalu kali ya. Oh ya, ini berpartisipasi aktif ya. Oke. Nah, minggu lalu kita ada kesepakatan berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, memberikan pertanyaan atau komentar yang berkaitan dengan topik yang dibawakan hari ini di ruang chat, lalu bersenang-senang selama proses belajar. Jadi namanya juga ngobras ya, ngobrol asik, jadi dibawa santai aja sore ini. Begitu ya kesepakatan kita. Bagaimana? Bapak Ibu ada kesepakatan lain kira-kira yang perlu kita tambahkan? Boleh di ruang chat disampaikan. Iya benar sekali Bapak Ibu, kalau misalnya, aduh aku boleh dong sambil ngopi-ngopi, sambil makan, boleh nggak? Silakan. Jadi kita bisa bikin kesepakatan, gimana caranya supaya kita sama-sama nyaman. Boleh nggak sambil tiduran? Terserah, boleh. yang penting kita semua tuh sama-sama asik lah, sama-sama nyaman, sama-sama ya sambil menunggu makan bentar lagi ya. Loh. Iya. Oke, ada yang jawab nih, setuju Bu, kata serius. Oke, bungkus Bu Tina, ya. kesepakatannya. Lanjut ya, kesepakatannya apa? Oke, lanjut. Nah, jadi sebelum nih kita mulai diskusinya, saya mau tanya Bapak dan Ibu nih, mungkin tolong ditulis di kolom chat aja, apakah Bapak dan Ibu pernah mendengarkan atau udah tahu gitu apa aja sih posisi kontrol pendidik gitu, atau yang sering dibawakan tuh posisi kontrol guru gitu. Kira-kira apa aja sih posisi kontrol guru? Boleh ditulis di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu. Apa aja sih yang pernah dengar deh, yang pernah dengar gitu. Posisi kontrol guru atau posisi kontrol pendidik. Apa sih posisi kontrol itu gitu ya? Mungkin ada yang udah pernah dengar, silakan diketik di ruang chat Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar ya, Bu Tina. Ya, boleh. Mungkin sambil ngetik. Ya. Boleh Bapak dan Ibu langsung ketik aja, karena kita memang diskusinya interaktif, jadi langsung ketik aja pendapatnya ataupun komentarnya. Atau justru masih bingung, boleh juga. Masih bingung gitu ya. Atau belum pernah dengar, boleh. Oh, ada dari Pak Leo, saya panggil Pak Leo aja ya. Sejauh yang saya tahu, sama saja dengan tugas seorang guru untuk menjaga suasana kondusif saat belajar. Jadi tugas ya, tugas seorang guru. Oke, terima kasih Pak Leo. Oke, terima kasih ya Pak Leo. Nah, apa sih bedanya juga kalau misalnya saya angkat nih, peran guru dan juga posisi kontrol guru itu sama atau beda nggak sih? Boleh sambil dijawab juga ya di itu ya, di ruang chat. Ada Bu Oripa sebagai pengawas dan penanggung jawab kelas. Pengawas maksudnya mengawasi siswa kali ya, dan juga bertanggung jawab di kelas. Oke. Bu Kristina posisi kontrol lebih kepada peranan guru dalam menghandle kelas. Oke. Thank you. Mungkin sambil menunggu komentar ataupun pendapat dari Bapak dan Ibu guru yang lain. Jadi sebenarnya posisi kontrol guru ini adalah bagaimana kita bersikap saat menerapkan disiplin positif yang minggu lalu, Ibu Iko. Oke. Nah, kalau minggu lalu kan kita jadi
Gimana tuh ada anak yang bermasalah, tidak memberikan Mm-mm. hukuman, tapi konsekuensi gitu kan ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. ini yang saya bilang tadi di awal, masih seri disiplin positif, gimana sih posisi kita sebagai pendidik gitu ya. Ya. Apa aja sih posisi kita sebagai pendidik supaya disiplin positif itu bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya peran guru itu sesuai dengan peraturan Kemendikbud ya, kalau nggak salah itu ada beberapa katalisator, Mm-mm. fasilitator, kalau nggak salah ya, Ya. pengawas, penanggung jawab, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang posisi kontrol guru ini kita diskusikan sebagai apa tuh salah satu cara gitu untuk membantu penerapan disiplin positif baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Iya, dilanjut. Oke, nah Bapak dan Ibu, nih coba deh. Aku pilih yang mana ya? Jadi ceritanya nih, ada seorang siswa atau anak yang tidak mengerjakan PR. Oke. Nah, jadi respon gurunya, ini ada respon guru A, B, C, D, dan E. Kira-kira nih, ini bukan memilih sih, tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, respon kita seperti apa sih? Yuk kita cek lagi. Apakah A, kamu tidak mengerjakan PR, kamu keluar kelas saja, atau kamu berdiri, atau kamu menghormat bendera, atau apalagi yang biasanya, pokoknya mengancam kasih hukuman gitu deh, pokoknya gitu ya, itu yang A. Kalau yang B, orang tuamu sudah lelah loh bekerja untuk membayar uang sekolahmu, masa kamu nggak ngerjain PR sih? Nah, kayak gitu tuh yang B ya. Terus yang C, kamu kan mau jadi orang pintar, ayo dong rajin belajar. Itu yang C. Terus yang D, ini sudah hari Senin loh ya, mana PR-nya? Janjinya kan mau dikumpulin hari Jumat. Nah, nah kayak gitu ya. Terus yang E, oke, supaya kamu bisa mengerjakan PR-nya dan mengumpulkannya tepat waktu, apa yang harus kita lakukan? Coba Bapak dan Ibu dipilih yang mana yang udah Pernah pernah dilakukan ya. dilakukan sama ini. Yuk, silakan ya. Oke. Silakan Bapak Ibu masih di ruang chat ya, boleh pilih A, B, C atau D atau E, silakan. Ada yang pilih C, ada yang ya ada 2 orang yang pilih C, Bu Kristina dan Pak Rahmat. Terus Pak Leo pilih B. Oke. Bu Oripa B dan C. Immanuela E. Bu Deborah D dan E. Bu Tarida E. Oke. Lumayan banyak yang pilih E ya. Ada sekitar 4 orang. Oke. Oh, Pak Horas A, B, C, D, E. Semua pernah ya. Semua pernah. Oke. Ya sih, sebagai guru sih, apalagi kalau udah lama jadi guru yang puluhan tahun, kayaknya sih mungkin pernah sih. Saya salut sih guru-guru yang mengabdi itu sampai puluhan tahun, aduh luar biasa deh. Benar-benar. Kayak mencoba segala cara gitu ya. Oke. Wah variatif sekali ya Kak. Iya, variatif benar. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan nih yang mana gitu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung diskusin aja sih ABCD itu apa gitu ya. Langsung saja. Nah, nanti kita cek lagi. Jadi ini posisi kontrol guru ini ada di apa namanya? Di propos itu dimunculkan pertama kali atau dibahas pertama kali oleh Ibu Diana Gosen kalau nggak salah. Jadi ini dikembangkan yang tadi untuk membantu penerapan disiplin positif seperti itu. Jadi kita melihat nih, kalau misalnya aku mau menerapkan disiplin positif, harusnya posisiku seperti apa ya? Kayak gitu. Kita lihat ya, apa sih efeknya gitu. Nah, oke, sebentar. Nah, ini sebenarnya posisi kontrol pendidik itu ada 5. Yang pertama, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pengawas, dan juga fasilitator. Gitu ya. Kita cek apa sih bedanya gitu dari kelima posisi kontrol pendidik ini. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu?
Iya. Ini sengaja saya Di bandingkan sih, di saya biar kelihatan. kalau pakai laptop bisa kelihatan ya. Iya. Oke, jadi yang pertama pemberi hukuman. Nah, ini biasanya tipe guru yang selalu menuding ataupun berteriak gitu ya, dan juga kayak ngancem juga sih gitu Kak. Oke, kalau kamu nggak mau ini, kalau kamu nggak ngerjain PR, udah kamu keluar. Gitu. Jadi dia ngancam, berteriak gitu ya biasanya. Oke, terus kalau yang pembuat rasa bersalah ini biasanya ada kan eh, posisi apa kontrol guru yang suka berceramah kali ya. Oke, ya udah kamu kan udah tahu tuh mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi kayak tipe penceramah lah ya. Iya. Itu pembuat jadi sehingga membuat anak itu merasa bersalah gitu loh. Kemudian ada juga posisi yang teman. Kita gimana sih kalau teman? Ya udahlah, teman juga gitu kan. Jadi anak-anak merasa akan oke lah, ya udah aku maklum aja lah gitu kayak teman. Membujuk juga kan. Ya Iya. biar baikan gitu loh. Teman ya. Kita kan teman, best friend, BFF gitu kalau anak SD bilangnya. BFF, best friend forever. Ya itulah. Terus pengawas. Nah, ini mencatat dan juga memantau. Misalnya gini, kita kan udah sepakat nih, udah setuju nih kalau tugasnya dikumpulin hari hari Jumat misalnya. Ini udah hari Selasa loh, dan ini udah berapa kali kamu lakukan ya. Jadi kayak mengulang-ulang kesalahan si anak gitu, karena ada tercatat. Waduh, bagus sih. Mencatatnya itu bagus, tapi kesalahan orang lain dicatat, ya agak serem juga ya. Kemudian dia ada ini yang fasilitator gitu kan. Nah, ini yang bertanya dan membuat kesepakatan bersama anak gitu, anak ataupun siswa ataupun mungkin orang-orang yang sedang dididik gitu ya. Jadi misalnya kalau nggak ngerjain PR tadi, sebenarnya kesulitan kamu apa sih gitu kan? Atau misalnya kalau yang ini sebenarnya kamu mau cita-citanya apa sih gitu. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal yang umum dulu mungkin kita gali, deketin secara personal, baru kita masuk ke langsung oke, masalahnya apa sih sebenarnya gitu. Kurang lebih itu ya Kak kalau untuk apa namanya posisi kontrol gurunya dan ciri-cirinya gitu. Ciri-cirinya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya apa sih akibatnya kepada siswa ataupun kepada anak kalau kita apa ya istilahnya memperlakukan mereka seperti pemberi hukuman gitu kan, pemberasa bersalah, teman atau pengawas ataupun fasilitator. Kira-kira ini nih, kalau yang pemberi hukuman itu, kita akan membentuk siswa yang atau anak yang tidak peduli gitu Kak. Jadi anak-anak yang berontak, nyalahin gitu kan. Kalau misalnya kita refleksi, kalau dulu ya di sekolah saat kita dihukum, berkurang nggak yang dihukum atau tetap sama-sama aja gitu. Yang saya lihat sih nggak ada perubahan yang berarti gitu kan, tetap aja mengulang gitu kan. Akhirnya kalau mengulang kan akhirnya jadi memberontak berarti kan artinya gitu. Akhirnya nggak peduli lagi udahlah gitu. Toh nanti paling nggak usah dikerjain, paling hukumannya nanti disuruh nulis, suruh berdiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini juga nih motivasinya itu karena melakukan sesuatu ya karena gurunya itu gitu, karena mungkin dihukum, takut dihukum, ya udahlah aku mau kayak gini tuh karena guru ini, kalau nggak nanti aku dihukum. Nah, motivasinya itu jadinya dari luar gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang pembuat rasa bersalah, ini siswa yang dibentuk akan memiliki karakter yang sedikit-sedikit aduh maaf ya gitu. Jadi kayak apa namanya ya, mudah gitu loh, maksudnya mudah, jadi nggak percaya diri juga dan khawatir salah gitu kan. Nanti aku kalau kayak gini salah dong nanti, aduh gimana ya, dan bisa jadi nanti akan berbohong gitu loh, ya kan, ya udahlah biar aku nggak salah, udah bohong aja lah gitu. Terus kalau yang teman, nah ini bisa jadi siswanya kecewa kan, ibu atau bapak kan teman saya, kok kayak gitu sih? Jadi udah mulai nih gitu kan. Ini cukup sering juga. Ini kan sering-sering juga. Kok kan kemarin kita udah bercanda, main gitu kan, udah sering, kok jadi kayak gitu sih gitu kan.
Nah, jadinya siswa juga karakter siswa yang dibentuk juga bisa jadi ya percaya dirinya kurang dan juga khawatir salah juga dan bohong juga sih Kak gitu kan. Udahlah gitu. Ya paling dimaklumin juga, paling dibujuk juga kalau aku salah ya udahlah gitu. Oke. Dan ini juga apa namanya? Oh sorry, yang pembuat rasa bersalah dan juga teman ini juga motivasinya dari luar. Artinya ketika dia melakukan sesuatu itu motivasinya karena gurunya itu gitu. Oke. Nah, yang pengawas juga nih, ini yang sering kita alami sih. Kayaknya setiap guru kita juga pasti ada yang kayak gini, benar nggak sih? Merasa was-was, aduh ibu ini, aduh bapak ini gitu kan. Kalau misalnya, mirip piket ya ini ya. kenapa? Mirip-mirip guru piket. Iya gitu kan. Akhirnya kenapa gitu ya? Akhirnya siswa itu akan menjadi tidak disiplin secara mandiri gitu. Nah ini yang juga bisa jadi menyebabkan orientasi siswa itu pada hukuman dan hadiah. Sementara kan kalau kita ngomongin tentang disiplin positif, kita mau anak itu melakukan sesuatu karena motivasi dari dirinya sendiri gitu loh Kak. Iya. Kan bukan dari orang lain. Nah, kalau misalnya tipe yang pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman dan pengawas ini, itu mereka melakukan sesuatu tuh karena gurunya gitu, atau karena orang lain. Oke. Sedangkan kalau fasilitator ini, kan kemarin kita udah diskusikan juga teknik gimana sih berkomunikasi dengan siswa kita gitu kan, membangun hubungan ya, membangun hubungan dengan siswa kita gitu kan. Nah, ketika kita melaksanakan posisi kontrol sebagai fasilitator, karakter siswa yang terbentuk akan memiliki kesadaran akan keputusannya gitu Kak. Jadi, kalau aku misalnya melakukan ini, kalau aku nggak ngerjain PR kan konsekuensinya jadinya ini, kayak gitu loh. Oh, berarti aku kan akan menjadi seperti ini kalau aku nggak ngerjain PR. Nah, jadi kalau misalnya kita fasilitasi anak-anak kita dengerin, kita bantu seperti itu, kita bisa membentuk karakter yang memiliki karakter anak yang memiliki kemandirian dan juga disiplin, yang memiliki disiplin positif. Dan motivasinya pun dari dirinya sendiri gitu, motivasinya dari internal. Kurang lebih seperti itu sih tentang yang posisi kontrol pendidik ini. Apakah ada yang mau diskusi dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh ya Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang perbedaan atau kondisi pengalaman yang pernah dialamin atau ada kendala yang berkaitan dengan posisi kontrol ini, silahkan di ruang chat boleh disampaikan pertanyaannya supaya kita bisa diskusi interaktif, atau kalaupun sudah paham boleh juga disampaikan. Atau gini Kak, Ya. Ya ternyata aku udah tahu ini. Oh ini mah udah tahu gitu ya. Udah tahu ini gitu. Atau mungkin lagi refleksi, aku ternyata guru yang ini ya. Ternyata kita guru yang tipe semua. pengawas ya gitu ya, misalnya pengawas gitu kan, cuma nyatet siapa yang hadir, yang nggak hadir siapa misalnya gitu kan. Oke. Atau yang hari ini datang terlambat siapa. Nah ini Bu Kristina, nah iya ini lagi merenung katanya. Oke. Pak Satria, Boleh. ternyata saya guru zaman kolonial kan, di zaman milenial. Waduh, seperti apa itu zaman kolonial? Masih yang menghukum gitu ya? Ada Bu Deborah, terima kasih Bu Tina atas materinya. Saya mau bertanya, jika posisi kontrol kita sebagai fasilitator, bagaimana memanage supaya siswa kita tidak ngelonjak? Oke. Dan siswa zaman now relatif memposisikan diri sebagai teman gurunya. Thank you. Terima kasih Bu Deborah. Pertanyaannya mungkin langsung dijawab dulu ya. Oke, boleh. Nah, ini gimana sih caranya ya manajemen gitu ya supaya siswa kita tuh nggak ngelunjak. Nah, karena ya siswa zaman now relatif maksudnya dia sebagai teman gurunya. Iya, nah ini sih sebenarnya yang ditakutkan juga Kak. Kalau kita misalnya memposisikan diri kita sebagai teman itu agak berbahaya sih menurut aku gitu. Maksudnya bukan
gini ya, maksudnya teman itu benar-benar yang ya udahlah kita maklumin gitu kan. Jadi ketika salah kita nggak tegur lagi gitu, ya udahlah. Gitu. Nah anak-anak kan akan merasa, oh dia kan teman aku, jadi aku bisa dong ngapa-ngapain sama dia. Nah itu kan kita harus hindari gitu. Misalnya jadinya mengumpulkan tugas jadi telat gitu kan. Oh Bu guru ini kan dekat sama aku, apalagi sekarang pasti udah bisa chat langsung gitu ya. Nggak ada lagi gitu rahasia gitu. Kalau dulu kan masih ada alasan kita nggak kasih nomor HP. Kalau sekarang kan udah bisa semuanya gitu. Nah, gimana sih caranya memanage? Nah, kalau misalnya Bu Deborah mungkin ikut sesi yang minggu lalu, kita diskusi tentang disiplin positif dan juga apa sih perbedaan disiplin positif dan juga hukuman gitu kan. Nah, kita jelasin dulu nih Kak, gitu. Kalau misal, Bu, maaf, misalkan Kakak. Nah, jadi kita diskusikan dulu gitu kan. Kita buat dulu kesepakatan namanya. Ada yang namanya kesepakatan. Nah, jadi salah satu penerapan disiplin positif itu adalah membuat kesepakatan. Nanti kalau misalnya banyak yang mau diulang lagi tentang kesepakatan itu, nanti bisa kita ulang ya Kak. Kalau misalnya banyak yang mau nanti di-share lagi deh gitu. Nah, jadi kita bikin kesepakatan namanya Bu. Jadi kesepakatan itu artinya saat mengerjakan tugas atau saat melakukan sesuatu bersama siswa atau anak tersebut, kita buat dulu nih garis-garis besarnya apa gitu. Misalnya gini, kesepakatan itu yang tadi kita bikin di awal, gimana caranya biar dalam kelas itu gitu, kita sama-sama nyaman menjalankannya. Nah, sama seperti yang di awal tadi kan, ada nggak kesepakatan yang kita buat supaya kita sama-sama nyaman mengikuti kelas ini? Kayak gitu. Jadi di kelas ataupun di rumah, kita juga membuat kesepakatan kelas, apa sih caranya supaya kita sama-sama nyaman menjalankan kegiatan di kelas. Seperti itu. Jadi, nah ini aku share mungkin beberapa triknya, kebetulan aku catat tadi. Cenayang ya. Jadi kalau mau membuat kesepakatan kelas itu, kita melibatkan seluruh anggota di dalam kelas atau di rumah ya, kalau konteksnya rumah. Misalnya kalau di rumah itu kan ada ayah, ibu, anak, kakak, adik gitu kan. Kalau di sekolah berarti ada siswa dan guru. Nah, berarti kesepakatan ini kita buat bersama-sama, diskusi bersama-sama, cari waktu bersama-sama untuk mendiskusikan kesepakatan ini. Yang kedua, fokus pada yang dianggap penting saat ini. Misalnya, kalau saat ini kan yang penting itu kan penggunaan gadget ya kayak kalau di rumah. Penggunaan gadget kalau di rumah. Kalau siswa atau mahasiswa mungkin sekarang itu pengumpulan tugas. Wah, saya sampai sekarang masih berjuang Bapak Ibu untuk menagih tugas-tugas yang belum gitu ya. Nah, jadi kita buat peraturan itu atau bukan peraturan, maaf, kesepakatan itu bagaimana pengumpulan tugas. Gitu ya. Kita diskusiin bersama. Kemudian ini nggak usah banyak-banyak gitu, karena tadi mencakup hal yang penting ya, yang banyak-banyak nggak usah banyak-banyak. Bisa misalnya ya 2-5 aja lah gitu. Kalau misalnya di rumah tadi mungkin penggunaan gadget, kalau di sekolah mungkin pengumpulan tugas atau atau kesepakatan saat memulai memulai kelas gitu. Bisa memulai kelas atau saat menggunakan video dan juga misalkan suara. Nah, seperti itu kita bisa sepakatin gitu ya. Kemudian ini dijalankan oleh guru dan anak juga. Jadi semua orang yang terlibat harus menjalankannya. Jadi jangan cuma anaknya aja, jangan cuma siswanya aja, enggak. Semua orang yang terlibat harus sama-sama menjalankannya. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini dinyatakan dengan kalimat positif. Kemarin kita udah diskusi juga, kalimat positif, hindari kata-kata yang menggunakan jangan. Kamu jangan ini, kamu jangan ini. Jangan matikan videonya ya, jangan ribut ya. Nah, itu hindari. Menggunakan kata jangan atau tidak boleh ribut, tidak boleh, tapi cari kata yang positif. Misalnya kalau jangan berisik, misalnya diam ya saat ibu menjelaskan, seperti itu. Atau jangan matiin videonya, tapi kita bikin kesepakatannya saat ada kelas online, kelas daring, videonya diaktifkan ya. Nah, jadi kita menghindari kata-kata yang negatif. Kemudian
Nah, ini juga nih, kalau dilanggar nih, ada konsekuensinya, bukan hukuman ya. Konsekuensi itu berhubungan dengan apa yang dilakukan. Misalnya kalau dia nggak ngerjain PR, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan mungkin langsung personal personal apa ya? Misalnya langsung telepon ke gurunya, langsung dibimbing oleh gurunya, atau ke orang tuanya yang ngingetin, atau seperti apa. Nah, itu disepakatin seperti itu. Ada konsekuensinya dan kita menjalankan konsekuensinya. Mungkin pertanyaan Bu Deborah sudah menjawab kali ya. Jadi saat kita membuat kesepakatan ini ada konsekuensinya, Bu. Jadi dengan cara begitu anak-anak kan nggak melunjak gitu kan. Lalu tertulis, kalau ini kan agak susah ya, tertulis dan ditempel itu kan kalau di kelas, tapi kalau misalnya di rumah bisa ya tertulis dan ditempel gitu ya. Kemudian nah ini nih yang paling enak itu, kesepakatan itu bisa kita evaluasi bersama. Nah misalnya nih kalau yang tadi masalah mengumpulkan PR udah nggak jadi masalah, ya sudah cabut aja dari kesepakatan, udah semuanya kok mengumpulkan dengan tepat waktu. Atau misalnya kalau nggak masalah lagi, masalah apa tuh namanya, mengaktifkan video saat kelas online gitu, sudah dicabut aja. Mungkin ada kasus yang baru yang muncul, itu yang kita anggap penting. Balik lagi, kita fokus pada hal yang dianggap penting saat itu. Jadi enaknya bikin kesepakatan itu adalah kita bisa evaluasi bersama. Bedanya dengan peraturan kan, kalau peraturan dari sekolah biasanya ya pokoknya A gitu kan, nggak boleh lewat dari jam segini mengumpulkan tugas. Sering ya. Jadi tidak ada terlebih dahulu ya. Iya, jadi nggak ada kesepakatan terlebih dahulu. Gitu. Oke. Nah, kalau di kelas yang lebih dewasa mungkin bisa, karena ini soal relasi ya. Kalau saya pengalaman di mahasiswa, ada juga tuh karena mungkin dia merasa sudah dekat dengan saya, jadi waktu ngechat bahasanya kayak bahasa ke temannya gitu kan. Nah, ada proses tarik ulur terkait relasi yang kita bangun. Jadi saat ada kasus seperti itu, biasanya kita minta dia baca ulang chat yang dia kirim ke kita, lalu kita tanya pendapat dia, menurut kamu chat itu lebih tepat kepada bahasanya, lebih tepat kepada sesama teman kamu atau kepada guru atau dosen kamu. Jadi dari apa ya namanya itu, dari perbincangan seperti itu dia akhirnya menyadari, oh iya saya sudah ngelunjak nih. Jadi apa ya, kita kayak mengajak dia berpikir, karena ini sudah dewasa kan, SMA sama mahasiswa itu sudah bisa kita ajak berpikir untuk menilai sendiri apakah perilakunya itu masih relevan atau sudah dikategori ngelunjak. Mungkin itu untuk konteks yang pelajar dewasa ya, SMA sama kuliah. Oke. Ini ada Pak Leo, katanya sulit ya sebagai fasilitator karakter anak. Oke. Oh ya Kak, maaf satu lagi nih tentang kesepakatan kelas ya, sebentar ya. Yang paling penting adalah, penting semua sih sebenarnya, kita konsisten menjalankannya, itu sih. Nah, jadi jangan kita buat misalnya kesepakatan kelas tapi kita nggak konsisten menjalankannya, atau seminggu aja berhasil, sisanya lupa. Nah, ini yang agak sulit konsistensi ini ya. Makanya caranya gimana gitu. Kalau di rumah kan enak ya, bisa ditulis, ditempel gitu kan. Nah, kalau misalnya kita masih di kelas juga, kalau mungkin udah mulai masuk gitu ya, masuk offline, kelas offline, mungkin sudah bisa menerapkan ini sih gitu, ditulis, ditempel. Bahkan kalau saya dulu menerapkannya sampai tanda tangan semua orang yang terlibat, tanda tangan semua murid yang ada di kelas saya. Gitu. Kenapa? Biar mereka sama-sama memiliki, oh ini kan aku yang buat, gitu loh. Berarti kita jalanin sama-sama. Aku yang buat, berarti aku juga harus jalanin dong. Ada tanda tanganku di situ. Jadi kayak apa tuh namanya, sense of belonging ya istilahnya, rasa kepemilikan kayak gitu. Oke, semoga Bu Deborah menjawab ya pertanyaannya ya. Ya, sepakat katanya konsistensi itu sulit. Tapi harus diperjuangkan, benar Bu. Betul sekali. Oke. Ada
mau jawab satu pertanyaan lagi nggak, Bu Tina? Boleh. Dari Pak Satria. Kalau semua kesepakatan dibuat dengan kalimat positif, apakah selalu efektif? Katanya gitu. Nah, jadi gini, kan kita kan konteksnya menerapkan disiplin positif gitu kan. Nah, ini kan salah satu caranya itu adalah membahasakannya secara positif. Kenapa? Karena gini, ini saya lupa nih. Saya pernah dengar tapi teori siapa saya lupa. Jadi ketika kita misalnya mendengarkan sesuatu, gitu kan, yang kita ingat itu adalah yang kita dengar gitu kan. Misalnya, jangan berlari, yang kita ingatnya itu adalah berlari. Jadi kita berlari gitu loh. Padahal kan maksud kita jangan berlari gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bantu anak, jangan mengumpulkan tugas lama. Yang diingatnya kan mengumpulkan tugas lama. Nah, caranya gimana biar anak itu atau siswa itu ingat gitu kan. Berarti kita ganti bahasanya dengan yang mau dia lakukan. Kalau misalnya tadi jangan berlari, berarti berjalan ya. Iya. Berarti kan yang di proses otaknya adalah berjalan kan? Benar. Gitu. Kalau misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu ya, berarti kan yang ingatnya mengumpulkan tugas tepat waktu, bukan mengumpulkan tugas lama, berarti tugas lama kan. Jadi apa yang kita dengarkan itu yang kita proses gitu. Kita memproses apa yang kita dengar. Nah, gitu. Itu sih tujuannya Pak Satria ya, semoga menjawab. Atau mungkin ada saran dari Bapak dan Ibu yang lain, boleh loh ditulis di kolom komentar. Ya benar sekali. Mungkin ada pengalaman atau ada cara yang efektif juga yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, boleh dibagikan di sini ya. Boleh sekali. Oke, kita lanjut ya. Oh, ada lagi nggak? Ini aja dulu mungkin. Ada sih, ada dari Pak Leo. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan salah satu anak tidak mengikuti aturan kesepakatan. Oke, nah yang tadi kan ada konsekuensinya Pak. Ya, jadi aturan yang kita buat itu ada konsekuensinya. Mungkin ini ya, mungkin yang pernah saya lakukan, saya bagikan. Kalau misalnya teman-teman yang lain nanti sharing, silakan boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi yang saya lakukan ketika ada anak yang tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat, saya sih ajak ngobrol secara pribadi. Nah, saya bilang, ini kan kesepakatan siapa yang buat? Kamu dan Bapak dan teman-teman. Ada kamu juga di situ kan? Gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau menjalankan ini, gimana kalau kita diskusikan ulang dengan teman yang lain? Jadi ajak dia untuk berpikir dan juga kayak merasa menumbuhkan tanggung jawabnya. Oke, kalau misalnya aku nggak mau, berarti ya nggak apa-apa kita ngomong kayak gitu. Kita bisa diskusin dulu ke anaknya seperti itu. Kalau misalnya bilang, oke, kita diskusikan dengan teman. Ya udah, kasih tahu dengan temannya. Oke, teman-teman gitu misalnya atau anak-anak ini ada nih ternyata yang masih kurang setuju, masih kurang sepakat dengan misalnya peraturan kita yang ini. Bisa kita tinjau ulang lagi nggak? Nah, karena kan kesepakatan tadi kita bisa evaluasi bersama. Mungkin kita balikin ke situ, Pak. Jadi kita menumbuhkan rasa kepemilikan akan kesepakatan itu gitu. Jadi kayak ini kan kamu yang buat nih. Ya, sama-sama dong ngelakuinnya gitu. Kamu yang buat, aku yang buat, guru dan murid membuat misalnya gitu kan, kita jalan bersama. Makanya saat melakukan kesepakatan ini penting sekali untuk guru yang duluan melakukannya karena kan kita model ya. Kita kan berperan sebagai role model ataupun teladan bagi siswa dan mereka cenderung meniru gitu kan, meniru kita seperti itu. Oke. Mungkin sekalian dari pertanyaan Bu Yolan ya. Ketika kesepakatan itu tidak ditepati oleh anak, selain kita ingatkan kembali, adakah contoh konsekuensi lain yang bisa kita berikan ke anak? Oke. Nah, jadi ini mengenai konsekuensi ini sih sebenarnya yang seharusnya kita lakukan adalah konsekuensi yang kita sepakati atau nih, kalau anaknya misalnya dia mau dari dianya sendiri, ya udah deh Bu, aku misalnya mau melakukan ini deh. Dia muncul dari dirinya sendiri, ya sudah. Dan dia mau, oke, gitu. Sudah, menurut saya sih nggak apa-apa ya. Walaupun ini misalnya dia melanggar dan dia mau ada konsekuensi yang lain aja deh gitu. Untuk saat ini aku mau konsekuensi yang lain. Ya sudah nggak apa-apa, silakan kayak gitu. Asalkan bukan kita yang nawarin konsekuensi
konsekuensinya ya. Coba Hmm. paling kita kayak gali gitu, maunya Hmm. dia apa. Seperti itu, kira-kira Bu Yola. Ya. Intinya ada komunikasi ya. Mungkin begini juga kali ya Bu Tina. Saat dia melanggar sebuah kesepakatan sebagai pendidik ataupun orang tua, kita bisa cari tahu juga kenapa sih dia melanggar itu. Misalnya di rumah ya, kita ambil contoh, ada anak usia 6 tahun merusak sebuah alat elektronik di rumah, entah itu membongkar atau melakukan sesuatu lah yang akhirnya merusak alat elektronik tersebut. Saat orang tuanya marah, mungkin masalah atau konflik akan tidak selesai dengan baik, tapi orang tua bisa juga mencari tahu kenapa sih dia bisa sampai melakukan hal itu. Nah, dari situ mungkin ketemu jawaban, oh karena rasa ingin tahu yang besar dari si anak, apa sih di balik alat elektronik itu, apa sih yang ada di dalam sehingga muncul suara atau muncul gambar. Misalnya kan rasa ingin tahu anak sangat besar ya. Nah, kalau sudah ketemu alasannya, kita sebagai orang dewasa dapat memberitahu dia dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang tidak merusak alat elektronik di rumah begitu ya. Misalnya ada blender, ada apa, terus si anaknya pengen tahu kenapa bisa bekerja gitu. Misalnya umur 5-6 tahun kan bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin bagi pendidik juga di sekolah bisa cari tahu dulu alasannya kenapa telat ngumpulin tugas atau apa sih di baliknya itu. Jadi dari pengetahuan kita tentang alasan dia melakukan pelanggaran itu, kita bisa cari trik lain untuk menolong dia agar tetap berada dalam kesepakatan. Gitu juga kali ya. Nah, jadi dan konsep kesepakatan ini juga kan kita komunikasi dengan anak ya. Jadi konsekuensinya itu dari anak, bukan dari kita sebenarnya, bukan dari gurunya gitu, tapi biarlah ketika kita membuat kesepakatan ada konsekuensi, biar itu datang dari anak. Kalau misalnya kita biarkan itu dari anak, yang tadi kemungkinan besar mereka akan menjalankannya sih. Itu yang saya terapkan sih juga di sekolah gitu ya. Jadi kita cuma bilang ini kan kesepakatan yang kita buat dan kamu juga ada di dalamnya. Menurutmu gimana? Kalau misalnya dia mau, oke Miss, untuk kali ini tapi aku maunya gini aja Miss konsekuensinya karena kayak gini misalnya. Oke, ya udah gitu. Selama misalnya konsekuensi itu masih yang kayak masuk akal ya, berhubungan dengan kesalahan, ingat itu konsekuensi itu harus masuk akal, berhubungan dengan kesalahannya, menghargai juga ya, karena di dalam disiplin positif kita mau memanusiakan hubungan kita dengan orang lain, mau anak, mau orang dewasa, mau guru, mau siapapun itu, kita memanusiakan hubungan dengan orang lain, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Sebelum kita lanjut? Manajemen konflik. Sebelum kita mulai, saya bacain pendapat dari Pak Serius dan Bu Erni ya. Oke, ini dari Pak Serius. Tidak semua konsekuensi harus dilakukan. Rasa bersalah sudah bentuk konsekuensi natural dari manusia. Karena kita harus hati-hati, konsekuensi bisa membentuk persepsi anak akan dirinya. Dia bisa merasa bahwa dia harus bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, dia menjadi frustasi karena selalu melakukan kesalahan. Mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Terima kasih Pak Serius. Dari Ibu Erni ada pengalaman nih katanya di sekolah. Harus ada tarik ulur dan cara berkomunikasi yang berbeda dengan siswa. Jika ada siswa yang tidak turut dengan kesepakatan, kita mencari tahu secara personal. Nah ini tadi ya, mencari tahu alasannya, latar belakangnya begitu ya. Melakukan pendekatan sesuai observasi karakter dan rekod tiap siswa selama pengajaran. Wah, deep sekali. Iya benar sekali. Iya, Bu Erni benar banget. Iya. Nah, lanjut. Mau ada jawab lagi? Satu lagi, ini ada pertanyaan sih dari Nurella, atau mau lanjut dulu? Oke, lanjut lagi deh Kak, satu lagi biar, tapi nggak apa-apa sih kalau mau nanti juga boleh. Ada berapa lagi? Simpan dulu aja. Kita simpan dulu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Silakan Bu Tina. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen lagi. Seru ya diskusinya. Boleh loh sambil
minum dulu ya. Tadi saya sambil minum juga. Sambil ngemil juga boleh ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan, Bapak dan Ibu? Sedang loading. Hmm. Oke, sudah. Oke, jadi saya ulang ya. Tadi posisi kontrol pendidik ini ataupun guru biasanya ya, dialamatkan kepada guru. Ini adalah apa namanya ya, posisi supaya kita bisa menumbuhkan motivasi dari dalam siswa atau anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita biarkan mereka berpikir secara mandiri atau menjadi pribadi yang lebih mandiri seperti itu. Yuk cek lagi yuk. Nah, tadi kan kita udah diskusi tuh ada 5 posisi kontrol guru. Coba nih. Tadi kalau yang A, kamu tidak mengerjakan PR, kamu keluar kelas saja. Itu posisi kontrol guru yang gimana ya? Yuk, kita jawab yuk. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada 5 ya posisi kontrol guru. Kalau yang A itu apa gitu ya? Kalau yang A ini tadi apa yang suka ini loh? Oh ya, ini dari Bu Nurlela udah jawab pemberi hukuman. Oke, pemberi hukuman ya. Kita lanjut. Kalau yang B ini, orang tuamu kan udah lelah bekerja untuk bayar sekolah. Masa kamu nggak kerjain PR sih? Kamu nggak kasihan apa? Nah, itu apa tuh? Tadi. Ada Pak Rahmat, pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah. Kemudian, yang kamu C, kan, yang C, kamu kan mau jadi orang pintar. Ayo dong, rajin belajar. Yuk, yuk, gitu. Jadi lebih ke teman katanya. Teman ya. Bu Lela dan Pak Rija menjawab. Oke, kalau Pak yang Bu Rija sepertinya, maaf. kalau yang D, nih yang catat nih. Ini sudah hari apa? PR-nya mana? Ini posisi yang mana ya? Bu Deborah pengawas. Oke, terus yang E ini, nah sudah supaya kamu bisa mengerjakan PR dan mengumpulkannya tepat waktu, apa yang harus kita lakukan? Jadi mencari solusi ya. Yang E fasilitator. Udah ada yang jawab. Wah keren-keren nih. Kayaknya dicatat semua, wah luar biasa. Kita lanjut ya. Yuk. Nah ini biar asik. Kita main-main dulu nih bentar ya. Kita main. Ada yang mau jadi relawan untuk main nggak? Saya butuh satu orang deh. Nanti saya sama Kak Iko ya satu ya. Boleh. Satu sama Kak Iko, satu lagi deh, satu orang. Ada yang mau nggak? Jadi nanti mic-nya diaktifin ya Kak. Ini ada nih kayaknya Pak Rahmat mau nih. Ayo okay. Rahmat, bareng Ibu ya. Gak cuma tanya jawab kok. Kayak tanya jawab. Ya, dengan boleh aktifkan video. Ya. Sama kalaupun enggak ya boleh juga, mungkin belum mandi misalnya. Paling enggak di unmute lah biar kedengaran suaranya. Halo Ibu. Hai Rahmat. Nah, oke. Gimana Bu Tina permainannya? Oke, jadi permainannya seperti ini. Kak Iko akan bertanya tentang makanan kesukaan Pak Rahmat. Oke. Ya. Kemudian Pak Rahmat juga bertanya sebaliknya. Yuk. Oke, ya. Ibu duluan yang tanya ya, Rahmat makanan kesukaannya apa sih? Mungkin nasi Padang ya. Mungkin ya. Nasi Padang. Banyak soalnya. Mungkin yang paling juga itu makanan yang paling kosan. Oke, nasi Padang. Wah, boleh tuh. Nasi Padang. Kemudian Pak Rahmat tanya lagi dong ke Ibu. Bertanya ke Bu Iko. Makanan kesukaannya apa nih Bu? Oke. Banyak sih, tapi cenderung ke mie mungkin. Mie goreng apa kue tiaw gitu-gitu. Hampir sama sih. Oke. Nah, lanjut ya. Kan udah tahu nih makanan kesukaan Bu Iko apa dan juga Pak Rahmat apa. Sekarang
coba Bu Iko mungkin kasih tahu kita ya. Ini deh, kira-kira aja nih. Kira-kira Pak Rahmat kenapa ya suka nasi Padang? Dan Pak Rahmat juga kira-kira nih, kenapa ya Bu Iko suka makan mie? Kira-kira ya. Oke, saya yang mengira ya sekarang ya duluan ya. Gantian ya. Oke. Kayaknya Rahmat suka nasi Padang karena porsinya gede. Mungkin ya. Terus karena pedas, terus cita rasanya lengkap ya. Kalau nasi Padang kan kuat, ada santan, ada segala jenis bumbu ada di sana. Mungkin itu kira-kira saya. Oke. Sekarang giliran Rahmat. Oke. Kalau menurut saya, kenapa ya? Karena mie itu makanannya itu olahannya itu bisa jadi banyak. Bisa dicampur dengan daging, bisa dicampur dengan banyak bumbu kacang pun bisa gitu. Jadi mungkin variasi mie itu banyak, jadi Ibu Iko suka dengan olahan mie. Oke. Ini jawabannya analisisnya bagus ya. Lanjut. Yang peserta yang lain juga kasih jawaban loh. Ada yang suka mie gomak. Ada yang boleh. Padang. Oke, boleh sih ditebak coba mungkin kenapa tadi temannya suka mie gomak misalnya. Coba ditebak aja sambil kita diskusi juga ya. Mungkin di chatnya juga kenapa suka sambal yang lain gitu. Oke, sekarang kan tadi kita sudah berprasangka ya. Oke. Tadi Pak Rahmat suka nasi Padang ya mungkin karena porsinya banyak, atau tadi Pak Rahmat bilang ke Bu Iko mungkin karena olahannya mie itu banyak jadi bisa dimacam-macamin. Mie goreng, aduh jadi lapar. Mie kuah, bakso, wow gitu ya. Sore-sore hujan, ya Indomie, aduh udah ya. Salah, kita lagi webinar, maaf, nggak fokus. Nah, sekarang kita ke tahapan yang namanya konfirmasi. Coba kita tanya Bu Iko deh, benar nggak yang tadi dikatakan oleh Pak Rahmat kalau Bu Iko itu suka mie karena memang bisa banyak diapa-apain lah, bisa dimasak macam-macam. Oke, itu jadi salah satu alasan. Alasan keduanya suka mie karena ngolahnya nggak terlalu susah, walaupun bumbunya sedikit tetap bisa enak, jadi nggak terlalu repot gitu. Itu alasan keduanya. Oke ya, berarti ada nyangkut-nyangkut lah ya. Oke. Lalu coba kita konfirmasi Pak Rahmat. Tadi benar nggak yang dikatakan oleh Bu Iko? Pak Rahmat suka nasi Padang karena porsinya besar misalnya itu. Benar nggak? Coba dikonfirmasi Pak. Salah satunya juga itu Kak. Jadi memang karena memang porsinya itu besar. Kalau dulu kan di kosan itu kecenderungannya kalau di rumah makan itu kan itu makanan yang paling mewah lah gitu. Oke. Makanya itu langsung porsinya banyak, daging dan juga bumbunya pas gitu. Jadi porsinya kalau sekali makan kenyang. Oke. Terima kasih ya. Nanti mungkin permainannya boleh dilanjutin ke orang lain ya. Jadi apa sih sebenarnya? Terima kasih ya Pak Rahmat sudah mau berpartisipasi. Aduh, berpartisipasi. Terima kasih ya. Nah, coba teman-teman dari permainan ini apa sih yang bisa kita pelajari? Coba deh. Permainan singkat yang kalau offline itu enak banget dimainin beneran. Oke. Kira-kira apa sih yang kita pelajarin dari ini? Kan tadi kan saling bertanya, kemudian menebak-menebak, dan akhirnya konfirmasi. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari sini? Coba. Silakan komentarnya, Bapak dan Ibu. Wah, kalau makanan banyak komentarnya. Iya, banyak komentarnya. Ada yang jawab, suka mie gomak karena bentuknya besar-besar. Kalau dimakan cepat kenyang. Oke, Pak. Pulang kampung, Pak. Oh, ini ada jawaban dari Bu Kristina. Pentingnya komunikasi. Ini ada dari Bu Oripa ada belajar menebak mungkin.
Oh, ada dari Bu Elizabeth, memahami orang lain. Oke. Dari Pak Rahmat yang lain, Pak Rahmat Lumban Raja ya. Jadi ada observasi dan penilaian, oke. Oke. Oh, ada Bu Indah nih, belajar konfirmasi. Hmm. Pak Serius, kita bisa lebih mengenal orang lain. Oke. Oh, Pak Horas ini tidak langsung menjudge seseorang, tapi mengkonfirmasi lagi sehingga tahu kebenarannya. Oke. Ya, rata-rata seperti itu jawabannya. Waduh, oke. Wah, keren-keren ya. Jadi Ya. teman-teman pada menyimak. Ya, jadi sebenarnya ini benar sih yang tadi teman-teman sebutkan jawab gitu ya tadi. Jadi ini sebenarnya permainannya untuk mengkonfirmasi kebenaran gitu ya. Nah, karena di dalam manajemen konflik perlu sekali kita mengkonfirmasi kebenaran itu. Seperti itu. Nah, dan ini juga ya salah satu teknik ini sebenarnya kita bisa ini juga loh kembangkan untuk mungkin mengurangi penyebaran hoax ya. Karena kan sering kali ya. Oke. Jadi banyak sekali kalau misalnya hoaxnya belum dibaca, belum tahu kebenarannya udah langsung disebar aja. Akhirnya hoaxnya jadi banyak. Nah, jadi mungkin teknik konfirmasi ini sangat penting juga kita terapkan. Nggak hanya untuk anak ya, untuk anak dan siswa, mungkin juga orang dewasa yang lain gitu ya. Atau mungkin pasangan kita yang punya pasangan, saya belum. Jadi curhat. Oke. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Nih, kita lanjut aja. Oke. Sebentar. Sudah terlihat? Masih loading sebentar. Oke, masih loading. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, kita perlu mengkonfirmasi gitu kan, ketika kita ingin menyelesaikan konflik gitu ya, dengan baik lah mungkin ya. Oke, kita lanjut. Nih, silakan lagi, siap-siap lagi ya, ketik-ketik ya Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf ya kalau ikut diskusi sama saya banyak ketik-ketiknya ya. Nah, yuk kita selesaikan dulu konflik ini. Rina sedih melihat Nola berbisik. Rina merasa sedih maksudnya. Dia sedih saat dia lihat Nola berbisik-bisik dengan beberapa teman lain sambil tertawa di depannya. Jadi mungkin baperan kali ya, dikira mungkin bersihin kali ya. Iya. Dan ini pasti sering terjadi kan? Sering. Nggak hanya nggak hanya di kelas atau dengan anak, mungkin ibu-ibu tetangga ya. Oke, kira-kira gimana nih Bapak Ibu menyelesaikan konflik ini? Rina sedih melihat Nola berbisik-bisik dengan beberapa teman lain sambil tertawa di depannya. Dia sedih gitu, jadi kayak muram lah mungkin ya. Jadi kayak baperan gitu. Kira-kira gimana nih menyelesaikan konfliknya? Silahkan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu. Kalau menghadapi konflik seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Melankolis banget, kata Bu Christina. Tapi kalau untuk anak kecil, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Kalau misalnya ya, itu banyak. Ada dari Pak Horas, hai Rina, kenalan yuk, senyum dong, gitu. Oh, boleh dilanjutkan setelah sesi ini ya. Diajak ini, si Rina yang sedih tadi diajak komunikasi, Bu. Oh gitu. Kira ada dari Rina. Itu maksudnya ya, bukan. Mungkin itu maksud Pak Horas. Dari jadi Bu Tutus, Ibu atau Bapak ya? Tutus ya, aku nggak berikan senyuman yang manis, katanya. Terus dari Bu Christina, Rina ajak Nola ngobrol langsung buat konfirmasi. Oke. Kalau dari Rahmat, wah saya bawaannya pengen nasehatin Rina, Kak. Iya, nasehatinnya tapi gimana gitu. Nasehatinnya gimana coba? Nah, memang kan ini mungkin kita kasih nasihat kali ya, tapi gimana? Ada beberapa yang menjawab langsung konfirmasi. Supaya nggak penasaran dan tidak menduga-duga. Pak Leo,
kita minta sama Rina untuk tidak berpikir negatif. Oke. Oke. Ada Bu Nurlela, akan saya pertemukan Rina dan Nola beserta teman-temannya yang berbisik. Oke, yap betul. Nah, ketika dipertemukan apa yang dibicarakan, Bu? Nah, Boleh lebih Bu, spesifik? kira-kira apa? Dan juga tadi siapa yang tadi pengen nasihatin gitu. Jadi karena ini kan memang teknik komunikasi ya. Jadi manajemen konflik di sini kita mau belajar teknik komunikasi gitu supaya anak-anak itu tidak merasa mungkin trauma atau tersakiti. Ya itulah. Saya stop screen dulu. Tersakiti lah gitu. Kira-kira ada yang mau sharing tentang ininya? Kalimat seperti apa yang akan digunakan gitu? Kayak langsung kalimatnya gitu ya, kalau mau diajak komunikasi gitu ya. Yep. Oke, sambil menunggu itu, ini ada satu kasus lagi nih Kak, ya sambil menunggu, belum. Oke. Bentar. Kok share sih? Salah. maaf. Desainer harusnya. Oke. Nah, yang kedua nih. Adik marah saat kakak mengambil makanannya tiba-tiba. Sering pasti nih ya. Atau mungkin kalau di sekolah mengambil pensil temennya tiba-tiba gitu kan, atau mengambil handphonenya tiba-tiba. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi adik marah saat kakak mengambil makanannya tiba-tiba. Kira-kira gimana nih? Mungkin lebih ke kalimatnya ya Kak. Kalimat apa yang akan dikatakan? Oke. Misalnya ini kita jadi orang tua ya, apa yang kita lakukan jika ada konflik antara adik dan kakak, yang mana adik marah saat kakak mengambil makanannya tiba-tiba gitu ya? Yep. Oke. Silakan Bapak Ibu boleh diketik di kolom chat apa yang jika jadi orang tua, kalimat apa yang disampaikan kepada adik dan kakak ini. Untuk konflik yang pertama tadi ada jawaban dari Oripa. Setelah dipertemukan, diajak ngobrol apa yang sedang terjadi dan mengkonfirmasi bagaimana kebenarannya supaya semua anak tidak saling baperan. Oke, ada dari Bu Meita, saya deketin Rina dulu Bu. Bicara sama Rina langsung dan mendekati Nola, lalu tanya ke Nola, apa nih yang kalian bicarakan? Sepertinya asik. Miss mau ikut dong. Kalimatnya gitu. Oke. Lanjut. Ayo, ya. Kalau Bapak Ibu mau menjawab untuk case pertama atau case kedua juga boleh. Kalimat apa yang disampaikan? Oke. Kalau yang pernah saya lihat ya, ada orang tua mengalami case yang tadi itu, misalnya adik si kecil marah karena si kakak mengambil makanannya, si orang tua itu langsung meminta si kakak untuk mengembalikan makanan si adik tadi. Nah, itu yang pernah saya lihat ya. Oke, ini ada dari Pak Horas. Ya, dialog ya. Adik, kakak inilah kan bisa bilang bagi dong gitu. Kakak amat sih ini apa ya, dialog antara adik dan kakak ya Pak Horas. Kalau ini jawaban dari Bu Oripa, adik harus berbagi ya dengan kakak, tapi kakak harus izin dulu setiap kali mau mengambil makanan orang lain katanya. Oke. Terus ini dari Bu Kristina, adik kenapa marah? Lalu kakaknya ditanya juga, kenapa tiba-tiba ambil makanan adik? Oke. Begitu. Oke, kita lanjut aja ya. Wah, seru nih ya, masih banyak yang ini. Belum ngantuk kan Bapak Ibu? Oke ya, lanjut nih. Oke, jadi teknik komunikasi penyelesaian konflik yang akan kita diskusikan hari ini adalah namanya pesan saya. Tapi sebelum ke pesan saya itu, saya kan kasih tahu dulu bahwa kalau konflik itu kan ada dua jenis ya Kak.
Hmm. Jadi yang pertama itu konflik internal. Konflik internal itu yang terjadi di dalam dirinya sendiri gitu kan, di dalam pikirannya sendiri. Nah, jadi ada konflik yang memang misalnya gimana sih contohnya gitu. Misalnya dia bingung mau kemana. Kita kan sering gitu ya, mau ke misalnya ke Surabaya atau ke Jakarta ya, atau misalnya milih makanan deh, mau makan nasi Padang atau mie gomak ya. Itu kan konflik internal ya sebenarnya gitu kan. Kemudian ada yang namanya konflik eksternal. Nah, konflik eksternal ini ketika kita memiliki mungkin interaksi gitu ya, interaksi dengan orang lain dan mungkin kita mendapat perilaku yang kurang mengenakan, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini konflik yang terjadi antara kita dengan orang lain lah, kurang lebih seperti itu. Kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu tentang konflik internal dan eksternal. Yap. Oke, kemudian ini yang tadi saya bilang, teknik manajemen konflik menggunakan pesan saya atau dalam bahasa Inggrisnya iMessage. Nah, iMessage. Jadi gimana sih caranya gitu? Yang tadi kita sebenarnya ini konfirmasi sih sebenarnya. Kalau yang tadi, di dalam pesan saya ini, teknik pesan saya ini, kita memberitahukan perasaan kita. Ketika kita berkonflik dengan orang lain dan kita misalnya kita yang jadi korban nih ya, ceritanya kita yang jadi korban gitu. Jadi kasih tahu perasaannya dulu gitu. Kita kasih tahu perasaan kita dulu. Lalu ya kita kasih tahu kita misalnya merasa sedih itu saat kapan gitu kan. Misalnya ada ini yang tadi apa yang tadi yang Rina tadi mungkin ya, atau yang lain deh, misalnya yang pukul-pukulan sering ya. Terus Kak Iko misalnya mukul saya gitu kan, saya kan merasa sakit ya, saya merasa sakit gitu. Saat apa? Saat Kak Iko pukul saya, ya kan? Saat Kak Iko pukul saya, nah saya kasih tahu nih apa yang saya inginkan dari Kak Iko. Saya mau Kak Iko itu kan minta maaf dan jangan mengulangi hal itu lagi gitu, atau tidak memukul saya lagi, kayak gitu. Ya, mungkin saya ulangi. Ini teknik pesan saya. Kalau misalnya kasusnya nih dipukul, misalnya Kak Iko pukul saya kasih tahu nih perasaan saya. Saya merasa sakit waktu gitu kan. Kak Iko pukul saya, gitu ya. Saya mau Kak Iko minta maaf dan tidak melakukan itu lagi. Jadi kita identifikasi dulu perasaan kita, karena seringkali sih kita jarang ya Kak kalau kita menyelesaikan konflik kita identifikasi perasaan kita. Benar nggak sih? Kalau tadi yang jawaban-jawaban yang Kak Iko tadi bacakan itu jarang sih, saya sih nggak dengar tadi ada yang bilang nanyain perasaan. Ada nggak? Oke, iya. Nggak ada Mungkin ya. lebih sering ke ini ya, orientasinya langsung ke solusi gitu ya. Solusi ya. Nah, kalau yang lewat pesan saya ini, kita kasih perasaan dulu gitu. Oh iya, kenapa sih kita perlu menerapkan teknik ini? Sampai lupa kan? Kenapa sih kita perlu menerapkan teknik pesan saya ini? Jadi teknik pesan saya atau iMessage ini sebenarnya teknik yang apa tuh namanya, mengutarakan ya, kita mengutarakan perasaan kita gitu, dan juga menyatakan permintaan kita secara tegas gitu kan, secara tegas tapi santun gitu loh Kak. Oke. Nah, jadi caranya gimana? Ya kita kasih tahu perasaan kita, tapi kita juga kasih tahu apa yang kita mau dari dia gitu. Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih menerapkan teknik ini gitu? Tujuannya adalah supaya anak bisa menyelesaikan konfliknya secara mandiri. Seperti itu. Ya, jadi itu tujuannya. Nah, kenapa kita perlu oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi perasaan dulu. Kita mulai dari perasaan, terus kenapa, dan juga kita maunya apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada nih tanggapannya Kak. Nah, kalau yang tadi nih misalnya korbannya misalnya aku dipukul, ya kan, dipukul sama Kak Iko. Sekarang Kak Iko nih, gitu kan, tanggapannya gitu kan, tanggapannya gimana? Oke, Kak Iko ngulangi nih, kamu merasa sakit, kan tadi saya bilang sakit ya, jadi kamu merasa ini, suruh misalnya anak, gitu kan, atau minta anak mengulangi apa yang dirasakan temannya saat dipukul. Oke. Kemudian saat apa?
ulangi lagi gitu, minta untuk mengulangi lagi apa yang menyebabkan dia merasa seperti itu. Misalnya tadi, jadi kamu merasa sakit saat saya pukul, gitu kan? Hmm. Konfirmasi ya. Iya, iya. Nah, lalu konfirmasi lagi nih. Lalu kamu ingin, gitu kan? Kamu ingin supaya saya minta maaf dan tidak mengulanginya lagi, gitu. Oke. Nah, jadi kita apa namanya? Kita konfirmasi gitu kan? Kita konfirmasi dengan cara ulangi apa yang diinginkan, ulangi kenapa, ulangi apa perasaannya, seperti itu. Lalu, nah ini nih, langsung statement dari si anak tersebut gitu kan, atau si pelakunya misalnya. Oke, lain kali saya tidak saya tidak akan memukul kamu ya, gitu. Saya tidak akan memukul kamu ya, dan saya minta maaf. Nah, gitu. Minta maaf ya sekarang. Gitu. Jadi konfliknya selesai udah. Ini sebenarnya simpel banget ya. Iya. Sangat Benar nggak mudah sih? untuk kita terapkan ya. Sangat mudah diterapkan dan Bapak Ibu percaya nggak? Sebenarnya ini teori, ini kalau di sekolah saya ini pelajaran untuk kelas 2 SD. Pelajaran untuk kelas 2 SD dan kelas 2 SD bisa menyelesaikan konfliknya sendiri dengan pesan saya ini. Oke. Jadi tujuannya itu memang kita gimana caranya biar anak tadi bisa menyelesaikan konfliknya secara mandiri. Karena kan jujur aja ya, orang dewasa kan gimana ya, konflik itu kan selalu banyak gitu kan, dan kita butuh mungkin ya mungkin teknik gitu untuk menyelesaikannya dengan baik dan juga memperbaiki relasi kita juga dengan orang lain seperti itu. Oke. Oke? Oke. Nah mungkin mau langsung ada pertanyaan atau langsung didiskusikan aja dulu nih ya Kak, contoh yang tadi ya. Boleh Bu. Nah. Tapi mungkin kita minta kesepakatan dulu ya terkait waktu. Okay. Sekarang kan udah 18.12. Jika ingin, kita kan harusnya 18.15 nih udah selesai. Apakah bersedia misalnya menambah waktu 10 menit? Atau 5 menit? Cukup? Atau 20 menit? Cukup nggak? 5 menit kayaknya nggak cukup sih Kak. Oh iya, 10 menit ya. Oh lanjut, ada dari Pak Horas. 10 atau 20 menit sih kayaknya nih. Oke. 10 menit ya Bu Tina. Oke, 10 menit ya? Iya. Oke, skip. Bu. Oke, jadi yang tadi kasus yang ini, Rina sedih melihat Nola berbisik-bisik dengan beberapa teman lain sambil tertawa di depannya. Caranya gimana gitu? Dari Rinanya, itu kan kita arahkan, nih, ngomongnya seperti ini, saya merasa sedih gitu kan, kasih tahu ke Nolanya gitu. Saya merasa sedih saat kamu, kan tadi kan, saat kamu berbisik sambil tertawa dengan teman yang lain di depan saya. Kasih tahu, saya pikir kalian sedang membicarakan hal yang buruk tentang saya. Atau misalnya kita sebagai guru mungkin, atau sebagai pendidik, atau sebagai orang tua mungkin kita arahin, emang kenapa kalau misalnya mereka sambil tertawa? Nah, kita bisa pancing sih, kita gali gitu kan. Kan nggak semua anak bisa langsung bilang, ya siapa tahu misalnya aku nggak suka aja, bisa aja kayak gitu kan, emang kenapa gitu kan. Jadi mungkin kita bisa gali seperti itu ya, tapi formatnya kurang lebih seperti inilah gitu ya. Nah kemudian kita minta nih, Rinanya bilang, saya ingin kamu berbicara yang keras saja di depan saya gitu, atau tidak melakukan seperti itu di depan saya. Rinanya misalnya minta seperti itu. Lalu kalau dari Nolanya, nah diulang lagi tadi Kak, dikonfirmasi ulang lagi. Oke, kamu merasa sedih saat kami berbisik-bisik sambil tertawa dengan teman yang lain di depanmu. Kamu pikir kami sedang membicarakan hal yang buruk tentangmu. Padahal kami hanya bercanda saja. Kalau misalnya bercanda saja. Kalau misalnya memang iya, kan bisa juga kita kasih tahu, iya memang kami membicarakan tentangmu. Tapi kan tadi dibilang, oke, lain kali aku mau kamu tidak melakukan itu kan. Tadi kan Rinanya ngomong seperti itu ya. Kita bisa bilang, oke, jadi kamu berbicara yang keras saja atau tidak melakukan seperti itu lagi. Lain kali kami akan mengajak kamu bercanda juga ya, saya minta maaf gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak. Ini kan contoh kasus ya. Kalau yang tadi ini, adik marah saat kakak mengambil makanannya tiba-tiba, gitu kan? Nah, kurang lebih kalau pakai teknik pesan saya, kurang lebih seperti ini. Saya marah saat kakak mengambil makanan saya tiba-tiba. Kan saya mau kakak minta izin dulu kalau mau ambil makanan dan jangan mengulanginya lagi. Kemudian kakak
adik marah saat saya mengambil makananmu secara tiba-tiba, gitu kan? Adik mau saya minta izin dulu jika mau mengambil makanan. Oke, lain kali kakak tidak mengulanginya lagi ya. Kakak minta maaf ya, Dik. Jadi kayak konfirmasi gitu, kita tanya perasaannya dan juga kita konfirmasi dan harapannya orang yang misalnya berkonflik itu bisa selesai. Tapi sih ya, sejauh ini kalau kita melibatkan perasaan gitu kan, melibatkan perasaan itu biasanya lebih efektif sih. Cie. Kurang lebih seperti itu. Dan ingat teman-teman, aduh, ulang lagi nih. Jadi kalau yang minggu lalu kan memang salah satu penerapan disiplin positif itu adalah membangun relasi dengan anak, gitu kan? Oke. Nah, jadi salah satu cara untuk membangun relasi dengan anak itu adalah kita tanya perasaannya itu salah satu cara yang efektif sih menurut saya. Karena jarang kita menanyakan perasaan murid kita kan. Biasanya langsung, emang kenapa kayak gitu? Jarang sekali gitu. Dan ini juga nggak hanya untuk siswa, untuk anak, mungkin pasangan juga sih sebenarnya. Bisa sih diterapkan untuk orang dewasa sih, mungkin tetangga gitu yang lagi gosip bisa juga mungkin ya. Oke, ya. Nah, ini berlatih nih. Coba pakai pesan saya, kita selesaikan konflik ini ya Bapak Ibu. Oke. Murid A tidak sengaja menjatuhkan makanan murid B. Kemudian murid B pun mendorong murid A hingga jatuh. Coba kira-kira gimana penyelesaian konfliknya? Yuk. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit. Mungkin bisa diketik jawabannya di kolom chat. Dengan teknik pesan saya tadi, bagaimana kita menyelesaikan konflik ini? Oh iya Bapak dan Ibu, mungkin ini ada pertanyaan kali ya. Oke, kan sekolahnya Bu Tina atau Kak Tina mungkin sudah terbiasa melakukan ini gitu kan. Nah, kalau misalnya sekolah kami kan gimana mulainya dari awal. Mungkin itu kan yang paling susah tuh mulainya dari awal tuh seperti apa. Ya gitu kan. Nah, jadi gini, saya kan kebetulan juga relawan di salah satu kita membuat taman teman bermain, itu salah satu gerakan pendidikan dari Indonesia Mengajar, kalau teman-teman pernah dengar. Nah, jadi ini tuh anak-anak di sekitar kantor Indonesia Mengajar di Jakarta, dan anak-anaknya itu beragam latar belakang, dan mayoritas itu adalah mungkin ekonomi menengah ke bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih caranya ngobrol sama mereka gitu. Dan konfliknya itu beragam banget, Kak. Banyak sekali anak-anak yang kalau misalnya kita tidak menyelesaikan konflik gitu ya, akan menjadi pendendam dan membalas gitu loh. Jadi konflik itu nggak selesai-selesai. Gini deh, saya kemarin tuh masih ngadepin kasusnya itu masih yang menyebutkan nama orang tua. Menyebutkan nama orang tua temannya. Coba deh, dari kita zaman dulu kasusnya seperti itu. Sampai sekarang juga kasusnya seperti itu. Coba kenapa masih bisa terjadi sampai sekarang seperti itu? Ya, kok bisa? Penyelesaiannya. Sementara kalau di tempat saya itu nggak ada hal yang seperti itu terjadi. Menyebutkan nama orang tua itu nggak pernah gitu loh. Nah, sementara kalau di situ masih seperti itu, masih menyebutkan nama orang tua, konfliknya sampai akhirnya pukul-pukulan, siram-siraman. Seperti itu. Kenapa? Karena masalahnya itu tidak diselesaikan dengan baik ya. Mungkin udah pernah kali, oke lah, ya udahlah kalian minta maaf aja ya. Nah, mungkin seperti itu Kak. Kita nggak menanyakan perasaannya saat mungkin kalau ditanya nama orang tuanya, gimana sih perasaannya gitu. Nah, saya mulai menerapkan teknik ini di teman-teman bermain itu. Memang susah banget. Karena yang saya temukan itu banyak anak nggak tahu perasaannya apa. Hah, perasaannya apa? Maksudnya gimana, Kak? Iya, memang itu berkaitan dengan pertanyaan Bu Christina nih. Bagaimana dengan anak yang kesulitan mengutarakan perasaan ya? Iya, mungkin jadi sekalian dijawab. Jadi karena memang nggak dibiasakan. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa sih? Apa sih pentingnya kita mengutarakan perasaan? Ketika kita terbiasa mengutarakan perasaan dan juga mendengarkan perasaan orang lain, itu akan menumbuhkan sikap empati sih Kak.
Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tadi benar, jadi susah mereka mengenali perasaannya sendiri gitu. Nah, akhirnya kita yang harus arahkan lagi sih gitu. Kalau saya waktu itu, oke, apakah kamu sedih? Apakah kamu marah? Apakah kamu kesel? Jadi kita kasih Iya. pilihan. Nah, kita kasih pilihan dulu lah gitu kan. Apakah kamu sedih, marah, kesel saat nama orang tua kamu disebut gitu kan? Kenapa gitu? Kita kasih tahu aja. Jadi teknik ini saya terapkan. Memang sih nggak mudah kalau misalnya di lingkungan yang berbeda gitu ya, kayak yang berbeda. Dan tapi berhasil sih Kak. Oke. Berhasil beneran. Sekali dua kali gitu kan saya konflik mereka udah ngobrol ke saya. Terakhirnya mereka sudah kayak, Kak Tina, aku konflik dengan ini, aku mau ngobrol bertiga sama Kak Tina. Oke. Jadi coba Ini dengerin aja gitu. ada yang coba menjawab nih dari Pak Horas. Dialog ya, saya bacain. Yep. Si A, saya mau kamu jangan mendorong saya karena saya tidak sengaja menjatuhkan makanan kamu. Jadi saya meminta maaf telah menjatuhkannya. Terus si B, saya mau kamu lebih hati-hati. Saya juga minta maaf. Berpelukan. Ya, saya tabis ya. Ya, mungkin kurang lebih. Nah, apa sih yang kurang di sini Kak kira-kira? Yang mau kita asahkan tadi tentang perasaannya ya. Mungkin tentang perasaannya dulu. Mungkin itu next step-nya itu mungkin benar Pak Horas. Tapi mungkin kita konfirmasi dulu, emang waktu dia mendorong perasaannya gimana sih gitu. Kita gali dulu perasaannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Atau ada lagi? Ada lagi. Ini yang pertanyaan yang tadi gimana? Kalau yang belum ya? Sudah terjawab. Kalau yang Ibu Nurlela tadi yang kita pending, itu bagaimana kalau menghadapi siswa yang tidak mau atau tidak peduli sama sekali dan tidak mau ikut membuat kesepakatan? Mungkin ini tadi sudah bisa dijawab dengan mencari alasan ya. Mencari tahu kenapa dia punya sikap seperti itu. Oke, kalau di sini mungkin Kak yang perlu kita kita bangun mungkin relasi ya. Relasi kepada anak tersebut. Mungkin dengan ini kali Ibu tadi, Bu siapa tadi namanya? Maaf. Tadi Bu Nurlela. Bu Nurlela mungkin dengan cara menanyakan perasaannya. Perasaanmu gimana sih kalau kamu melanggar kesepakatan? Bisa loh. Gimana sih perasaanmu kalau kamu melanggar kesepakatan yang kita buat? Oke. Kayak mungkin ada 2 menit terakhir, ini saya bacain dari Bu Nurlela ya. Murid A, saya terluka dan sakit sekali. Saya tidak sengaja menjatuhkan makananmu. Saya minta maaf, saya akan mengganti makananmu yang jatuh. Murid B menjawab, saya kira kamu sengaja, saya merasa menyesal, saya minta maaf. Terus murid A lagi, lain kali kamu harus hati-hati ya. Gitu. Oke, ini udah dapet sih Bu Nurlela. Ya. Cakep nih. Jadi konfirmasinya udah dapet, perasaannya juga sudah diterapkan. Iya. Gitu sih. Oke deh Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Sebentar ya. Ini udah ya. Nah ini saya ada nemu tadi. Bahasa Inggris tapi saya when consistently coach and enforce, I messages itu tadi pesan saya ya. Can empower children to solve problems independently in a calm and productive way. Jadi kalau kita secara konsisten, coach itu kan kita membimbing ya. Jadi anak-anak harapannya itu bisa menyelesaikan kasus sendiri. Tapi ketika kita menerapkan ini, kita bimbing dulu Kak. Kita bimbing dan terus menguatkan. Teknik pesan saya ini itu bisa mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah secara sendiri dengan tenang dan juga secara produktif gitu loh. Jadi nggak lanjut gitu loh. Kan kita kan banyak masalah, misalnya deh yang hoax atau komentar julid netizen gitu kan di media sosial. Kenapa gitu kan? Ya karena nggak ada penyelesaiannya. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baiklah, materi kita sudah selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya, untuk tanya jawab dan juga berbagi pengalamannya. Hari ini kita sudah belajar tentang
mengenal posisi kontrol kita sebagai pendidik maupun orang tua untuk bisa mendapatkan atau menerapkan disiplin positif. Lalu kita juga tadi belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan teknik pesan saya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Ibu Tina sudah membagikan materi dan pengalamannya, sangat bermanfaat buat kita semua. Buat Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pesan atau masukan terkait topik apa yang mungkin Bapak Ibu butuhkan agar kita bawakan, kita pelajari di minggu-minggu yang akan datang, boleh langsung ke Instagram Ruang Bergerak @ruang_bergerak. Silakan DM, kita pasti akan baca masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita sudah mengakhiri. Ada lagi mungkin pesan dari Bu Tina? Oke, kalau misalnya ada yang mau diskusi, ada yang mau live, masih aku kasih waktu sih, Kak. Kalau misalnya ada yang mau masih bertanya, boleh stay. Tapi kalau misalnya ada yang mau live, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada yang masih kurang kan, siapa tahu ada yang mau kurang jelas tadi, Kak, mau mau konfirmasi lagi, boleh. Sama sebelum live, boleh minta tolong ininya nggak? Kesannya dong gitu, atau misalnya apa sih yang dipelajarin hari ini gitu. Jadi biar saya dapat feedback juga gitu. Silakan Bapak Ibu jika berkenan sebelum meninggalkan ruang kelas maya kita malam ini, boleh meninggalkan pesan dan kesan sambil say goodbye kepada kita di sini. Kalau ada yang masih bertanya, silakan nanti sambil live saya bantu ini sih, sharingkan lagi. Thank you dan jangan lupa subscribe, share, and like ya. Dah.